Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Kurniawan dengan NIM D1B1200053 dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo angkatan 2020. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan kuis yang telah diberikan pada pertemuan kedua mata kuliah analisis jaringan tanaman, tanah dan pupuk. Baik, pada materi kemarin berjudul yaitu metode analis biototanah dan biofertilizer. Jadi kita masuk pada pertanyaan pertama, yaitu jelaskan faktor yang menentukan pendekatan untuk menentukan sampling tempat. Jawabannya yaitu yang pertama batang lahan, yang kedua lokasi, dan yang ketiga titik lokasi. Batang lahan adalah sebagian dari permukaan bumi yang terdiri atas sistem-sistem yang terbentuk oleh interaksi dan interdependensi antara bentuk lahan, batuan, tanah, air, udara, hewan, laut, sungai, energi, dan manusia. Pada bentang lahan pertanian, untuk mendapatkan sampling maka akan dilakukan pencarian lokasi, dan jika lokasi telah ditemukan maka akan dilakukan titik lokasi, di mana titik lokasi akan menjadi tempat sampling atau pengambilan sampel. Selain itu, untuk menentukan sampling tempat ditentukan oleh tujuan penelitian atau studi. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan pendekatan sampling yang paling sesuai untuk mengidentifikasi semua jenis dari suatu kelompok biota tanah dalam area studi. Jadi terdapat pada sampling sistematis pada grid, yaitu alasan saya memilih sampling sistematis pada grid yaitu karena sistematis pada grid adalah alternatif dari sampling acak sederhana. Nah, pertanyaannya yaitu mengapa saya tidak mengambil sampling acak sederhana? Yaitu alasannya karena sampling acak sederhana tidak sesuai dalam mengidentifikasi semua jenis dari suatu kelompok biota tanah dalam area studi. Diperlukan pendekatan lain terkait bagaimana persisi tidak dapat dikontrol oleh pemilihan ukuran sampel atau jumlah lokasi sampel, dan persisi ditingkatkan atau ukuran sampel ditetapkan dengan stratifikasi. Selain itu, pendekatan berbasis grid cocok untuk pengukuran titik atau point measurement untuk pengambilan sampel dari kelompok fungsi yang sama. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga, jelaskan metode untuk estimasi untuk kelimpahan total bakteri dan fungi tanah. Baik, yang penjelasannya yang pertama yaitu bakteri dan fungi secara aktif berpartisipasi dalam komposisi bahan organik, membebaskan hara, dan memacu pertumbuhan tanaman. Untuk yang kedua yaitu jumlah mikroorganisme bervariasi di dalam dan di antara jenis dan kondisi tanah yang berbeda, dengan bakteri yang paling banyak jumlahnya. Yang ketiga, jumlah bakteri di tanah yang berbeda berkisar dari 4 kali 106 dalam tanah kering. Yang keempat, mikroorganisme tanah yang telah diisolasi dan dikuantifikasi menggunakan beberapa media kultur selektif dan non-selektif. Yang keenam, media kultur memiliki beberapa keunggulan dibandingkan metode non-kultur, memungkinkan untuk taksonomi genetik dan studi fungsional dan mikroorganisme terisolasi. Yang ketujuh, tingkat pertumbuhan yang berbeda sering terlihat pada populasi mikroba dari tanah yang berbeda. Baik, pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan prinsip dan metode ekstras Berles, Tulgren, dan Bermenfund. Baik, untuk penjelasannya yaitu pertama saya akan menjelaskan dulu metode ekstras Berles, yaitu dapat dilakukan dengan organisme yang merespon pengurangan kelembaban disebabkan karena meningkatnya suhu di serasa tanah dengan cara berimigrasi yang jatuh melalui kain ke wadah yang menempel di dasar corong yang terisi pengawet. Selanjutnya saya menjelaskan metode Bermenfund.
yaitu dilakukan dengan prinsip mobilitas di mana substrat ditempatkan dalam corong yang dilapisi dengan kain kemudian diisi dengan air sehingga sampel terendam dalam, kemudian dipisahkan dengan melepas nematoda aktif ke dalam air yang akan berenang melalui filter sehingga mengendap di dasar corong. Setelah itu nematoda tersebut kemudian dikeluarkan ke wadah penampungan. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu jelaskan metode estimasi kelimpahan protozoa. Penjelasannya yaitu untuk mengambil kelimpahan protozoa yaitu dengan mengambil sampel protozoa dengan estimasi dari 12 inti tanah yang disusun dalam lingkaran konsentrasi dari sekitar monolit tunggal pada 3 dan 6 jari-jari dan dari monolit. Baik, itulah tadi 5 soal dan jawaban yang telah diberikan pada kuis pada pertemuan kedua kemarin. Jika ada kelebihan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.